Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jemaah Allah, para mustami'in, mustami'at, shaimin, shaimat rahmatullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada siang ini bisa sholat berjamaah di Masjid Agung dan juga bisa i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niat saya i'tikaf karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul hadi asyar. Hadis yang nomor 11. An Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Talib Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raihanatihi radhiyallahu ta'ala anhu maqala. Dari Abi Muhammad yaitu Al Hasan bin Ali bin Abi Talib. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali, disebut dengan Abi Muhammad. Sayyidina Hasan bin Ali adalah cucu Rasulullah, putra dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidina Hasan bin Ali Sibti Rasulillah, cucu Rasulullah, wa raihanatihi, diberi gelar dengan juga raihanah. Bagaimana isi dari hadis? Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan bin Ali mengatakan hafidtu saya hafal min Rasulillah, dari Rasulullah, yaitu da' ma yuribuka ila ma la yuribu. Da' ma yuribuka, tinggalkan sesuatu yang membuat kamu ragu, ila ma la yuribuk, sampai kamu tidak ragu. Artinya sesuatu yang ragu, yang menjadi kita ragu atau mang-mang, kita harus sampai kepada taraf yakin. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali. Disuruh kita meninggalkan, artinya jangan ragu. Da' ma yuribuk ila ma la yurib. Tinggalkan keraguan sampai yakin, sehingga kita sampai yakin. Amrunat bin, da ini adalah perintah amrunat bin, kata ini, perintah sunnat. Ma yuribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukan. Ila ma la yuribuk, sampai kamu tidak ragu. Aida ma da'ma tasyukku fihi minasyuhubat ila ma la tasyukku fihi minal halalil bayyin. Tinggalkan sesuatu yang kamu menjadikan ragu sampai kamu itu tidak ragu. Sama dengan hadis yang beberapa hari yang lalu. Manittaqa syubuhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Artinya antara halal dan haram itu kan jelas. Mana sesuatu yang halal, mana sesuatu yang haram. Sudah jelas. Uang ini adalah halal, uang ini adalah haram. Sudah jelas. Kita tidak boleh memiliki sesuatu yang
Subhat yang meragukan, ini milik saya apa milik orang. Nah, itu jangan sampai kita memiliki sesuatu seperti itu. Makanya ungkapan tadi, da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Sesuatu yang meragukan kepada kamu, jangan sampai kamu itu memiliki barang itu. Jangan sampai kita terjerumus kepada barang syubhat. Barang syubhat, barang yang masih belum positif milik saya. Karena di depan al-halalu bayyinun wal haramu bayyin. Sesuatu yang halal itu sebenarnya sudah jelas, dan juga yang haram sudah jelas. Jadi sekiranya yang sesuatu yang belum jelas jangan sampai kita miliki. Yang syubhat, sesuatu yang masih diragukan, bukan milik saya, ini namanya syubhat. Man ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menghindar dari barang syubhat, maka sudah benar dia. Artinya orang itu sudah benar. Menghindar dari barang yang syubhat. Banyak contoh-contoh barang yang syubhat. Contohnya ya contoh kecilnya. Entar ke masjid, pas sandal tang sandal apa nje, tang sandal ya kadarian, artinya teporok kasarnya. Persis mirip. Sandalnya mirip persis. Dari warnanya, bahkan dari mereknya, persis dari nomornya. Cuman mik lain angguina. Berarti kan syubhat. Secara barang sama persis. Dari warna juga persis, dari merek persis, dari nomor persis. Tapi sampun sokoi pemasok mik lain. No pada ben sebiasanya. Berarti ini syubhat. Bagaimana kita? Ya sudah, jangan dibawa sandal itu. Lagi Pak, ore teporop ya lo berapa tadi yang kui oreng are din oreng yang kui engko. Enggak boleh seperti itu. Jadi tetap tidak boleh ya. Barang teporop itu tidak boleh dipakai. Meskipun sudah betul-betul teporop, tertukar, tetap tidak boleh. Ini namanya da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Sambian kan ragu kepada sandal ini. Ini sandal saya apa enggak ya? Dilihat dari warnanya sama, dilihat dari nomornya sama, dari mereknya sama, besarnya sama. Cuman agak aneh, agak tidak sama dengan yang tadi yang saya naik ke masjid. Berarti jangan sampai sampean pakai sandal itu. Kalau sampean pakai, ya wasap sampean. Artinya haram memakai. Karena milik orang. Meskipun persis. Ini namanya subhat. Subhat. Sama, paman contohnya. Uang 50. Din panjenengan aslan aku pese seket. Pas ternyata tak ada nang kantongan. Pola keger tang bese. Pak beda orang nemu 50.000. Ini benar apa enggak uangnya sampean kan gitu. Ini benar apa enggak? Oh, persis umpamanya, cuman agak beda dikit, atau kita enggak tahu yang 50 milik saya itu seperti apa tadi, enggak tahu. Ini kan masih ragu kita, ini milik saya apa enggak? Udah orang nemu agak jauh dari jenengan. Jadi kalau mamanya masih ragu sampean, berarti jangan, artinya enggak usah. Ini namanya subhat.
Sama dengan yang tadi, dak ma yuribuk ila ma la yuribuk. Harus yakin sampean. Contohnya lagi sholat. Sholat sampean sholat ya, sholat saya ini dapat, sampean belum salam, saya ini dapat apa sudah 4 rakaat, dapat 3 rakaat. Mang sampean, lupa. Cek lopan. Bagaimana? Harus ngambil yang yakin sampean. Bagaimana caranya? Benih pakin meyakin. Oh yakin kok benih. Harus ngambil yang yakin. Bagaimana? Nambah 1 rakaat lagi. Ini namanya yakin. Benih apa? Oh yakin kalau lempak. Mau yakin sampean tak kira mang. Kan sampean mang kan? Oleh telok rakaat anggapna bagi para tahiyat akhir. Pas mang kok apa aku telok. Pahmian nengatena njak yakin kok lempak. Nyaman benih yakin sampean nih kan. Mulai gelek kan mang. Dari macaran yakin nambahi situ ngaki. Yakin sampean. Jadi ambil yang yakin. Maksudnya dari kita harus menambah 1 kali itu ambil yang yakin. Tinggal si yakin. Kita masih yakin nambah. Artinya kita ragu itu tidak boleh diikuti, ragu. Tidak boleh kita bersikap kalau mang. Dak ma yuribuk ila ma la yuribuk. Harus yakin. Harus betul-betul yakin. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak jelas. Harus jelas. Jangan sampai kita terjadi keraguan dalam segala sesuatunya. La yablughul 'abdu ay yakuna minal muttaqin hatta yatruka ma la ba'sa bihi makhafata ma bihi ba'sun. Seseorang tidak akan sampai kepada tingkat muttaqin, tingkat orang yang takwa, hingga meninggalkan sesuatu yang ragu baginya. Setiap beli kasih gila, monsan dalam bian ke arah sabenidin sambian karena ada indikasi yang lain. Maka sambian tak usah dibawa, tak usah dipakai. Mon sambian memaksakan untuk dibawa, berarti sambian ki bengal, deka pereng haram. Berarti mereka nyaman benireng takwa. Jadi segala ini kan. Seseorang tidak bisa dikatakan sampai kepada tingkat takwa. Mungkin masih mengambil sesuatu yang syubhat. Sesuatu yang masih diragukan. Diragukan kehalalannya. Masih belum yakin kehalalannya. Masih syubhat. Jadi belum dikatakan orang yang takwa, orang yang muttaqin. Tidak dikatakan orang yang muttaqin. Contoh lagi banyak ya. Ini contohnya. Jadi kalau umpamanya kita dalam sholat terjadi seperti tadi tentang jumlah rakaat masih mang-mang, itu harus mengambil yang lebih sedikit karena itu yang yakin. Kalau setelah sholat sampean melengolok salam pas mang-mang, kok apa oleh telur apa 4? Tidak usah sampean, sudah anggap itu sudah 4. Artinya karena sudah keluar sampean dari sholat. Jadi kalau sudah keluar seperti itu berarti kita tidak usah untuk menambah lagi. Kecuali jelas bahwa kurang, betul-betul kurang. Kalau jelas maka tidak boleh.
Di sini annahu qala li rajulin wa ruwiya bi isnadid dha'ifin Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li rajulin. Nabi Rasulullah pernah berkata kepada orang lain atau kepada laki-laki, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk." Qala wa kaifa li bil ilmi bidzalika. Rasulullah pernah ada pada situ ngoreng. Ya seperti yang tadi itu. Mon mang cek kelakuan, mon mang cek kalah intinya. Ban kau tu ngalak bareng si yakin. Wa kaifa li bil ilmi bidzalika. Ketipan apa cara kanjeng Nabi ku lepas oning atau bil lebah bisa yakin. Qala idza aradta amran fadha yadaka ala sadrika fa innal qalba yattaribu lil haram wa yaskunil haram. Jadi orang laki ini kan pesanan kan ida boy pengenjing Nabi mon barang semang mang cek kalah gitu. Mang ban halal atau haram cek kalah. Dalam kanjing Nabi monggula tero oning. Monggula tero oning nikah halal napa haram. Mon mang bae bale kanjing Nabi. Takut dah ada nabaan. Da yadaka ala sadrika. Takut dah ada nabaan. Fa innal qalba karena sangkuna ate yattaribu lil haram. Ate je akan bergetar mun deka barang si haram. Wa yaskunu lil halal. Ben ate je akan tenang mun barang si halal. Ini ketesannya adalah bedeneng ate. Jadi dapun kanjeng Nabi takut ate nabaan. Ate je biasa nah deka barang haram londe. Jadi ate na teku. Mun deka barang haram, deka barang halal, ate je tenang. Ada pun kanjeng Nabi. Ini berarti orang becek nih kenapa? Atena sampai bisa menjawab. Bisa menjawab, bisa menebak ini halal, ini haram. Berarti atena bagus. Sebab orang mula atena nikah anggap penuh dengan nur ilahi. Bisa oning jelas. Atena nikah halal, nikah haram oning. Ate bisa nebak. Gileres dawuh kanjeng Nabi. Montro tahu banji halal apa haram PCC kan di banji teku aten. Aten teku ate ji biasa namun deka bareng haram aglujem londe. Mun deka bareng halal tenang aten. Ini diantara cara-cara untuk menentukan apakah ini halal apa haram. Sehingga tidak ada keraguan lagi ya. Jika sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian wa innal muslim alwara yad'u saghirata makhafatal kabirata. Orang Islam sewara setengah tingginya akan meninggalkan dosa yang kecil karena takut dosa besar. Jadi orang setengah orang Islam yang putih ngate tak bengal ngelakon itu saraja. Takut tu sakini ini pasti diraja. Jadi dia sakini takut pasti diraja. Jadi kadang-kadang kan berawalnya kita berani melakukan dosa itu karena dari sini kini dimin. Dari dosa sini kini saya kelakon terus berkembang. Karena sudah biasa dengan dosa kecil akhirnya berani melakukan dosa besar. Atau telai longpolong epok tompok rezeki ini pasti terajeng. Jadi itu biasanya kita. Katanya dengan itu orang Muslim, orang Islam sebenar-benar hati-hati itu tidak mau melakukan dosa kecil karena takut dekat dosa raja. Artinya takut dosa sekini ini berkembang kemudian apolong atau apa tompok menjadi raja. Atau dosa sekini ini kan menjadi tahapan menuju dosa besar.
Orang yang ngelakon itu seraja nih kan karena sudah biasa melakukan dosa kecil sehingga berani. Makanya jangan sampai gue lebih penyenan mengentengkan dosa kecil. Jangan sampai takut-takut dengan dosa kecil inilah Allah Ta'ala yang murka. Takut-takut murkanya Allah Ta'ala berdenang tu sesekeni gula bi panjenan ikabengaling. Jangan sampai kita seperti itu, takut-takut. Pas timur karena Allah, puntuna Allah. Jadi kita jangan sampai merasa bahwa murka Allah itu hanya di dosa besar. Belum tentu. Jangan sampai ngintengaki dekat dosa kene. Takut Allah Ta'ala nyabe murkana atau betulkana benar. Dan juga jangan sampai kita meremehkan ibadah yang kecil-kecil. Takut ridhona Allah ada di itu. Kelakuan ibadah ni gini gini. Atena badenga tela duri nang jalan. Kan ini urusan sepele. Duri baik panjenengan panyese atau baik pontur. Ini kan ibadah kene kan. Cuman cek sampai ngintengaki daga ibadah kene takok pas gara-gara ibadah kene inilah diangkat menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Sebalik aja sampai ngintengaki daga dosa kene takok dengan dosa kecil inilah kita pasanan itu kan ibn Allah. Pas tak ikendak ibn Allah. Karena gara-gara ngintengaki. Jadi ngintengaki ini kayak yang jadi masalah kita itu. Jangan sampai. Jadi orang muslim yang wara itu takut. Sangat menghindar dari dosa-dosa kecil. Takut dua kemungkinan. Satu, dosa kene ilong polong pas dadi raja, pas dadi benyakan. Otah dosa kene ini menjadi tahapan menuju dosa besar. Ini yang kita khawatirkan. Takut itu yang kita khawatirkan. Juga di sini dikatakan wa min samma kana al-khuruj min al-halaf afdal li'annahu ab'ad min asy-syubhat. Keluar dari khilaf ulama itu adalah afdal, lebih utama. Karena berarti lebih menjauh terhadap subhat. Kan ulama itu kadang-kadang beda pendapat dalam menyikapi sebuah hukum. Menyikapi sebuah hukum kadang-kadang beda pendapat. Dan beliau-beliau ulama yang sudah ada di tahap mujtahid itu mempunyai dasar-dasar tertentu kenapa hukum ini dihukumi begitu. Jadi kita keluar dari khilaf agar kita tidak terjerumus dari syubhat. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf, dari perselisihan ulama itu adalah memang sunnah. Contohnya apa yang khilafiyah yang kecil-kecil saja, yang ulama beda pendapat, ulama yang tidak sependapat antara satu dengan yang lain. Contoh pasaan beri. Pasaan makin memulai itu loh. Memulainya ini kan sampean kan menurut hisab itu ada yang mengatakan boleh. Yang puasa Rabu itu hisab. Artinya tong-bitongan, ada ilmu namanya ilmu hisab. Ini materi-materi ini banyak diajarkan di kampus-kampus, ada jurusan falak, ada. Atau di pondok pesantren ada ilmu hisab ada. Ini kan hilaf, ada yang boleh memakai hisab, ada yang mengatakan tidak boleh.
Sampean ini keluar dari ini sunat. Artinya bagaimana? Kita tidak mengamalkan ini, namanya keluar. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak boleh. Bagaimana kita jalan keluarnya? Kita ikut pemerintah, itu jalan keluarnya. Keluar dari pro dan kontra. Jadi apa? Ya kita ikut aliran lain, yaitu pemerintah. Itu al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf lah. Ini contoh kecil ya, bukan apa namanya. Kita perbedaan ulama itu memang sering terjadi. Kita menghindar dari melakukan yang mukhtalaf. Menghindar dari sesuatu yang ulama masih berbeda pendapat. Itu bagus. Hindar dari itu. Sehingga dikatakan al-khuruj minal khilaf. Afdalu, keluar dari khilaf itu afdal, betul. Yambawi annat tatbiq fit tawaqquf 'ani syubhat innama yasluhu liman istaqamat ahwalu kullaha wa tashabahat a'maluhu fit taqwa wal wara bi khilafil munhamik fil muharramat. Ya kan? Orang yang tergolong istiqomah, orang yang tergolong istiqomah, tengkana, artinya orang yang seloros, orang yang konsekuen terhadap aturan agama. Ini kan sangat menjaga terhadap barang yang syubhat itu. Jadi menghindar dari barang yang syubhat itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang lurus, orang yang istiqomah, orang yang takwa, orang yang wara. Lain dengan orang yang munhamik fil muharramat, orang yang berani melakukan sesuatu yang haram. Orang yang berani melakukan sesuatu yang haram itu sering terjerumus kepada sesuatu yang syubhat. Artinya bengal melakukan sesuatu yang syubhat. Bengal mengambil sikap terhadap sesuatu yang masih syubhat. Itu yang munhamik, orang yang sering berani melakukan pelanggaran-pelanggaran. Maka itu kita usahakan dalam sekiranya kita menghindar dari barang yang syubhat. Mungkin jaga dintoh muka-muka manfaat, muka-muka barokah. Laku insyaallah bersambung dengan pemateri yang lain karena dalam bulan Ramadan siang ini adalah dibagi 3, 10 hari, 10 hari, 10 hari. Jadi akhirnya lengkap 30 hari. Muka-muka manfaat, muka-muka barokah, terus istiqomah insyaallah menjadi orang yang taat kepada Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi faqina wa faqina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.